Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelompok 6 ingin mempresentasikan faktor kemunduran dalam kewirausahaan. Adapun beberapa faktornya, yaitu yang pertama, pendapatan yang tidak menentu. Pendapatan di dunia usaha tidak selalu terus-menerus ada. Hal ini dikarenakan order yang diterima tidak terlalu rutin, artinya kadang ada dan kadang tidak ada. Kesulitan order disebabkan banyaknya pesaing, sulitnya memenuhi keinginan konsumen, atau bentuk jumlah, waktu pembuatan atau pembayaran. Kesulitan order juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk memperoleh peluang pendapatan yang ada di dunia usaha. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Pemasukan usaha yang tidak sama dengan pengeluaran usaha menimbulkan kerugian. Kerugian yang semakin meningkat akan membuat modal berkurang dan memperbesar utang usaha. Yang ketiga, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai usaha di dalam masyarakat. Nilai-nilai usaha di dalam masyarakat terbentuk secara tidak langsung dikarenakan faktor psikologis, adat dan budaya masyarakat. Masyarakat yang sangat kuat memegang peranan adat dan budaya akan sulit dimasukkan dengan produk-produk yang berlawanan, bahkan merubah tatanan adat dan budaya masyarakat. Yang keempat, tidak mampu kerja keras dalam waktu yang lama. Berwirausaha adalah kegiatan yang membutuhkan kerja keras. Ketidakmampuan bekerja keras dalam menghadapi tantangan besar membuat pupus harapan memperoleh pendapatan dan kemajuan usaha. Dan yang kelima, kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tetap rendah adalah suatu kondisi di mana keadaan ekonomi keluarga tetap di bawah kelayakan pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalasari dari kelompok 6 ingin menjelaskan secara singkat apa sih keuntungan kewirausahaan itu. Secara sederhana, wirausaha dapat diartikan orang yang berjiwa berani untuk mengambil risiko, membuka usaha dalam tiap-tiap kesempatan. Dengan alasan kenapa harus berkewirausahaan? Karena kita itu biar mampu memiliki masa depan yang cerah atau yang lebih baik lagi. 1. Keuntungan menjadi wirausaha. Meningkatkan harga diri. Secara otomatis, harga diri kita akan meningkat jika berani mencoba untuk berkewirausahaan. Karena anggapan orang ketika berkewirausahaan, kita itu sudah siap menerima resiko apa saja yang terjadi. Dan yang kedua, mampu menyusun rencana untuk saat ini dan masa yang akan datang, karena kita harus mampu melihat kesempatan secara detail. Dan yang ketiga, tak memiliki tanggung jawab. Wirausahaan harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Dan yang keempat, memiliki waktu bekerja. Inilah yang banyak orang inginkan karena wirausaha dapat bekerja sesuai dengan keinginan mencapai target. Dan yang kelima, memiliki semangat yang tinggi. Sekian banyak orang yang berkewirausahaan, sudah pasti semangat juangnya yang tinggi. Apalagi kalau sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir ada, kita harus memiliki etika dan moral sebagai benteng untuk berwirausaha agar menjadi sukses. Walaupun poin ini diletakkan di akhir, tetapi etika dan moral menjadi yang utama dalam berwirausaha. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deafni Zahara dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu resiko kewirausahaan. Resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang.
Sifat dari resiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Resiko usaha merupakan situasi yang tidak dapat dikendaki oleh para pelaku bisnis. Namun resiko usaha sendiri itu selalu ada dan tidak bisa dihindarkan. Definisi resiko usaha. Menurut Abba Salim, ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan resiko kerugian. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak faktor resiko. Faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya resiko usaha antara lain adalah dikarenakan faktor individu atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kesalahan strategi atau pemasaran, pengambilan keputusan yang tidak tepat, persiapan yang kurang matang, manajemen serta sistem yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'adiyah. Saya akan menjelaskan tentang kategori resiko usaha. Kategori resiko usaha ada 2 macam, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko spekulatif, resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Resiko murni adalah resiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun, apabila resiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Berdasarkan kontrol, resiko usaha dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu resiko yang dapat dikendalikan dan resiko yang tidak dapat dikendalikan. Resiko yang dapat dikendalikan ialah suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru untuk siap dipasarkan. Resiko yang tidak dapat dikendalikan seperti kebakaran, penipuan, atau bencana alam adalah kejadian-kejadian tentu tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Jenis resiko menurut para ahli ada 11, yaitu resiko produksi, resiko pemasaran, resiko sumber daya manusia, resiko finansial, resiko lingkungan, resiko teknologi, resiko permintaan pasar, resiko perbaikan, resiko kerjasama, dan resiko peraturan pemerintah, serta resiko pengembangan aset. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.